Gelimang harta, kemewahan, dan kekuasaan tak selamanya menjamin orang dapat hidup bahagia. Paling tidak itulah yang dialami 4 wanita cantik ini. Meski diperistri raja terkaya sejagat, namun bukan berarti hidup mereka kemudian bahagia. Yang terjadi malah sebaliknya. Hatinya hancur lebur dan parahnya lagi, sebagian di antara mereka kini malah tak diketahui keberadaannya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada lagi di muka bumi ini. Sejarah kehidupannya berakhir alias lenyap begitu saja setelah diusir dari kerajaan, meski mereka dipercaya masih hidup sampai sekarang. Siapa saja wanita yang bernasib malang ini? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Soam Sawali Kitiakara. Dia adalah istri pertama Raja Maha Vajiralongkorn dari Thailand. Kala itu, Vajiralongkorn masih berstatus sebagai pangeran mahkota. Mereka menikah pada tahun 1977. Jika melihat garis keturunannya, Soam Sawali masih terhitung kerabat kerajaan Thailand. Dia adalah salah satu keponakan Ratu Sirikit, ibunda Vajiralongkorn. Kabarnya, pernikahan mereka lantaran perjodohan. Namun sayang, perjodohan itu tak berjalan langgeng. Vajiralongkorn punya sisi lain yang unik. Dia adalah seorang playboy alias Don Juan yang tak bisa setia hanya dengan satu wanita. Sifatnya itu pun diketahui oleh Ratu Sirikit. Dilansir dari JPNN, Ratu Sirikit tahu semua kelakuan anaknya. Sang ibu sendiri yang mengatakan anak pertamanya itu sedikit dan Juan. Kata lain untuk playboy, anak saya itu mahasiswa yang baik. Anak yang baik, tetapi wanita-wanita menilainya sebagai laki-laki yang menarik. Dan ia menemukan wanita-wanita itu lebih menarik lagi, tulis The Sun, koran kuning Inggris. Singkat cerita, rumah tangga calon raja dan ratu dari Thailand ini diwarnai kehadiran orang ketiga. Seolah sudah menjadi rahasia umum, kala itu Vajiralongkorn terlibat asmara gelap dengan seorang bintang film ternama di era akhir tahun 1970-an. Masih menurut JPNN, pada dasarnya Vajiralongkorn sudah lama ingin menceraikan Soam Sawali. Tapi, istri pertamanya ini berulang kali menolak. Hingga pada akhirnya Vajiralongkorn benar-benar memaksakan kehendaknya untuk bercerai. Vajiralongkorn menceraikan Soam Sawali pada tahun 1993. Ironisnya, diberitakan news.com AU, selama proses persidangan, putra mahkota mengklaim istrinya sepenuhnya harus disalahkan atas pernikahan yang gagal. Lantaran undang-undang lese majesté di Thailand yang ketat, yang melarang kritik atau pencemaran nama baik keluarga kerajaan, Putri Soam Sawali tidak dapat membela diri, dan dipaksa untuk menyetujui perceraian. Tutup buku dengan Soam Sawali, Vajiralongkorn kemudian benar-benar menikahi bintang film dalam kisah asmara gelapnya semasa masih berstatus sebagai suami Soam Sawali dulu. Namanya adalah Yuatida Vemprasut, atau yang populer dengan nama panggung, Benz. Yuatida dinikah secara resmi oleh Vajiralongkorn pada tahun 1994, hanya berselang setahun setelah perceraian dengan istri pertamanya. Setelah resmi menjadi istri kedua sekaligus menjadi bagian dari keluarga kerajaan Thailand, namanya kemudian diganti menjadi Sucharini Wiwatcharawong. Lantas, apakah kehidupan sang bintang film yang populer di era akhir tahun 1970-an ini bahagia? Jauh panggang dari api. Nasibnya bahkan lebih buruk ketimbang istri pertama. Hanya berselang 2 tahun setelah menikah, Vajiralongkorn kemudian mencampakkan Sucharini. Menurut Wikipedia, calon raja Thailand ini menuduh istri keduanya ini berzina dengan Anantro Samhan, seorang marsekal angkatan udara berusia 60 tahun. Lantaran ketakutan dan tak ada ruang baginya untuk membela diri, Sucharini kemudian melarikan diri bersama 4 putra dan 1 putrinya ke Inggris. Pihak kerajaan kemudian mengeluarkan status pencekalan kepada mereka.
Belakangan, hanya satu di antara 5 anaknya yang dipaksa pulang ke Thailand, yaitu Princess Sirivana Farinari Ratana. Sedangkan Sucarini dan 4 putranya tak pernah diakui lagi sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Kabarnya, kini mereka tinggal dan menetap di Amerika Serikat. Sebagai calon Raja Sudabarang, tentu Vajiralongkorn harus mendapatkan istri untuk dijadikan sebagai permaisurinya suatu saat nanti. Dan hal itu bukanlah sebuah perkara yang susah baginya, mengingat dia juga dikenal sebagai Dang Juan. Tinggal menjentikan jari, Vajiralongkorn Sudabarang tentu bisa mendapatkan wanita tipe apapun. Dan benar saja, selang 5 tahun setelah perceraiannya dengan Sucarini, mantan istri keduanya, Vajiralongkorn kemudian menjadikan Sri Rasmi Suwado sebagai istri ketiganya. Meski baru dinikahi pada tahun 2001, namun Sri Rasmi disebut-sebut sudah menjalin hubungan asmara dengan Vajiralongkorn cukup lama. Selain dengan istri pertamanya, perjalanan rumah tangga Vajiralongkorn dengan istri ketiganya ini juga tergolong cukup lama. Bahkan, dia sempat disebut-sebut sebagai calon kuat permaisuri kerajaan Thailand suatu saat nanti, manakala Vajiralongkorn naik takhta. Namun sayang, keluarga Sri Rasmi melakukan pelanggaran berat yang mempermalukan kerajaan Thailand. Diberitakan, hai bunda, ayah, ibu, serta 7 kerabat Sri Rasmi dijebloskan ke dalam penjara lantaran berbagai tuduhan. Di antaranya, korupsi, penyuapan hingga memfitnah keluarga kerajaan. Sri Rasmi yang menanggung malu kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Padahal, kala itu sudah lahir seorang buah hati dari pernikahannya dengan Vajiralongkorn, yakni Pangeran Dipangkorn Rasmi Joti. Putri Sri Rasmi, istri putra mahkota Mahavajiralongkorn, telah menulis dengan hormat untuk mengundurkan diri dari statusnya di keluarga kerajaan dan izin telah diberikan oleh Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej. Tulis pernyataan yang dirilis istana, seperti yang dikutip Hai Bunda dari CNN Indonesia. Sejak itu, praktis mahlige pernikahan Sri Rasmi dengan Vajiralongkorn pun berakhir sudah. Dia juga dikeluarkan dari istana. Tragisnya, tak ada yang mengetahui keberadaannya sejak saat itu. Bagai ditelan bumi, tak ada yang tahu kabar tentang mantan istri ketiga Vajiralongkorn ini, pun sampai sekarang. Kendati demikian, diyakini Sri Rasmi masih hidup di suatu tempat yang dirahasiakan. Namun, sepertinya hanya Tuhan, Vajiralongkorn, dan segelintir orang kepercayaan Vajiralongkorn saja yang tahu akan keberadaan serta kondisi Sri Rasmi sekarang. Tutup buku dengan Sri Rasmi. Petualangan cinta Sang Pangeran Mahkota ini pun terus berlanjut. Dari sekian banyak wanita yang menjalin hubungan asmara dengannya, sepertinya Sutidalah yang paling beruntung. Pasalnya, dialah yang akhirnya kini dinikah secara resmi dan menjadi istri keempat sekaligus diangkat menjadi ratu sekaligus juga permaisuri, sejak penobatan Vajiralongkorn sebagai Raja Thailand pada 4 Mei 2019 lalu, menggantikan mendiang Raja Bhumibol Adulyadej yang telah mangkat pada 13 Oktober 2016. Beruntungnya, Sutida adalah perempuan dengan hati sekuat baja. Betapa tidak? Selang 2 bulan pasca pernikahannya, raja yang disebut-sebut sebagai raja terkaya sejagat, setidaknya di era monarki modern seperti sekarang ini, menikah lagi dengan seorang wanita yang dulu adalah pengawal pribadinya. Dia adalah Niramon Unfrom. Niramon diangkat sebagai Chow Hunfra alias Sri Resmi Raja, dan mengubah namanya menjadi Sininat Wong Wachirafak. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru 3 bulan menikmati statusnya sebagai Chow Hunfra Sang Raja terkaya sejagat, Sininat harus terusir dari istana gara-gara dituduh tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Selain tuduhan itu, dia juga disebut-sebut berusaha mensejajarkan dirinya dengan Ratu Sutida.
Aksinya tidak menunjukkan penghormatan pada raja dan tidak memahami tradisi kerajaan, demikian keterangan yang dirilis istana, seperti dikutip Intisari. Bukan hanya diusir dari istana, segala gelar kebangsawanan untuknya pun dilucuti. Kini, perempuan yang akrab disapa Koi sebelum diangkat sebagai Chow Hun Fra ini benar-benar menjadi orang yang terbuang. Lantas, bagaimana nasib Koi sekarang? Sama halnya dengan Sri Rasmi, mantan istri ketiga Vajiralongkorn, nasib Koi kini pun tak ada yang tahu pasti. Kita hanya bisa menerka apa yang terjadi pada Koi, dengan melihat ke belakang, apa yang terjadi pada dua istri sebelum Koi, kata Profesor Pavin Chachavalpong pun, pengamat politik asal Taiwan yang tengah studi di Australia, seperti dikutip kumparan dari media edisi Australia. Semoga ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Jangan lewatkan juga video menarik lainnya dari kanal ini. Simak juga video terbaru dari kanal Yahuda Putra Kusuma, setiap 2 hari sekali. Salam sejahtera selalu bagi Anda sekalian. Terima kasih.